Ya, pemirsa, baik, kami lanjutkan. Mas Agus Pambagio, bagaimana Anda melihat apa sih sebenarnya terjadi dengan dunia industri kita? Salah manajemen, salah peraturan dari pemerintah, atau ada satu berkaitan dengan ekonomi global? Begini, pertama iya, pasti ada kaitannya dengan ekonomi global gitu kan, arus barang dan segala macam pasti terkait. Nah yang kedua, Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai nanti sudah beroperasi juga ada yang datang, Anda tolong bantu ini, kalau enggak nanti di demo. Ada konsekuensinya gitu ya. Jadi ini membuat usaha. kita industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota, ingat nggak kasus kuota, ya kan? Kemudian lagi kasus thrifting. Ya kan, itu baju bekas masuk semua, habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Jadi kalau habis kan selesai, kita tidak punya basis sumber ekonomi. Yes. Ya kan. Nah jadi sekali lagi kan contoh. Cina sedang, karena ada perang dagang dengan Amerika, mencoba meminggir-minggirkan industri. Kita tidak kebagian. Sampai hari ini saya belum melihat ada langkah itu. Banyak ada ke Vietnam, ke Thailand gitu ya. Jadi kita selain memang dunia seperti ini, rantai pasok dan sebagainya, tetapi kita harus memperbaiki sistem investasi kita. Ada Menteri Investasi, ada Menko-nya. Ada Danantara lagi sekarang. Ada Danantara. Let's see. Kan INA saja kan tidak terlalu menarik. Lah. Ya, nah jadi hal semacam ini perlu diperbaiki. Bagaimana Anda melihat solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen soal ada tenaga kerja yang bisa dibantu penyerapannya ke industri yang lain? Tidak mudah loh ya, karena Kemenaker tidak mempersiapkan ini. Jadi dari industri tekstil pindah ke industri bulu mata, industri kendaraan kan tidak bisa begitu saja. Perlu ada training. Lalu lokasi dari Jawa Tengah, Solo pindah ke Garut atau pindah kemana itu kan bukan hal mudah. Jadi harus dipersiapkan. Apakah kemampuan itu, karena kan gini tadi dikatakan bahwa pengawasnya nggak ada, betul, karena kalau ada kan dia ada training kayak kita misalnya di eksekutif atau di mana kan ada training tuh, ada training macam-macam lah, yang kadang-kadang juga tidak berguna juga, tetapi itu harus dilakukan untuk buruh supaya dia nanti ketika ada switching ke industri mana dia paling tidak. Tapi kan bisa. Sudah bekerja 30 tahun, 40 tahun, mungkin nggak akan kepikiran suatu hari akan terjadi pada mereka tiba-tiba dipilotkan perusahaannya. Ya, itu yang harus disampaikan sebetulnya oleh pengusaha, ya kan? Dari kita mari berusaha kan ada motivasi. Memang kita tidak bisa melawan kalau kondisi ekonomi seperti itu. Ya, tetapi harus disiapkan. Kalau tadi siapa tadi bilang mau usaha? Pak Andreas, Pak, begini. Kalau kita dari muda sampai menjelang uzur kerja pada orang, itu tidak mudah switch bahwa kita jadi pengusaha. Mendingan diam saja, ngapain yang tidak terlalu menyerahkan semua orang pensiun, JHT dan sebagainya untuk berusaha. Pasti nanti lebih banyak ruginya daripada itu. Karena itu udah dunia yang berbeda. Dunianya sudah yang berbeda. Meskipun harus di training tapi juga sudah terlambat. Jadi kalau memang punya sawah ya kerjakan saja sawahnya. Jangan ada tawaran apalah pinjol lah segala macam. Ini saya khawatir dengan pinjol nih. Karena banyak PHK, pinjol jadi sasaran. Nah, ini pemerintah harus tegas sekali pada pinjol. Dan harus mengantisipasi. Mas Huda, saya akan ke Anda. Banyak pihak yang menilai ada Permendak nomor 8 tahun 2024. Kami putarkan seperti apa bunyinya yang menjadi salah satu penyebab gelombang PHK terjadi karena menghambat pasokan bahan baku industri. Apakah benar ini dari PHK ini menjadi efek dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini? Ya, yang pertama seperti ini, Mbak Afi, bahwa ini kan fenomena gunung es ya, bahwa dari tahun lalu pun sebenarnya sudah ada banyak kejadian yang memang PHK di mana-mana dan sebagainya. Ini dari tahun lalu loh. Kemudian kalau kita lihat PMI Indonesia ini juga menurun, bahwa di tahun kemarin sudah di level di bawah 49, di bawah 50, artinya dia nggak ekspansif. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi permintaan, ini juga mengkhawatirkan gitu kan. Daya beli masyarakat yang menurun tahun kemarin, deflasi month-to-month secara berturut-turut, ini yang menjadikan sisi domestiknya juga rada kacau gitu. Nah, pada akhirnya ini ditimpa lagi dengan keluarnya Permendak nomor 8 tahun 2024, di mana ini
bisa menjadi jalan tol bagi produk-produk Impor impor, masuk. terutama untuk tekstil, untuk masuk ke dalam negeri. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan ketika permintaan, tadi Mas Agus juga sampaikan, untuk yang di luar global juga sama, permintaan di US sama China juga menurun. Iya. Terus kemudian ini dari domestik diserang oleh produk-produk impor. Ini yang kita lihat sebagai ya akhirnya banyak, dan puncaknya di awal tahun 2024 Sritek akhirnya tutup gitu kan. Dan kita sudah melihat dari beberapa industri tekstil lainnya itu juga tutup di tahun 2024. Mungkin sebelum Bang Noel menjabat gitu kan. Iya. Itu sudah banyak terjadi. Dan ini yang kita sampaikan kekhawatiran mengenai revisi dari Permendak nomor 8 ini, yang kita inginkan ada revisi dari Kementerian Perdagangan. Sampai sekarang itu belum ada pembicaraan untuk merevisi Permendak tersebut. Ya, Menteri Tenaga Kerja mengatakan akan meninjau kembali, tapi tidak ada statement revisi. Mas Noel, yang menjadi Mas Huda, yang menjadi khawatir adalah ini badai ini akan sampai kapan terjadi di dunia industri atau manufaktur kita? Ya, syukurnya kalau kita lihat PMI di Indonesia ini sudah mulai membaik, sudah di atas 50. Kita harapkan dari sisi permintaan maupun dari sisi pasokan barang itu sudah lancar kembali. Tapi yang kita khawatirkan ini hanya sebagai siklus akhir tahun dan awal tahun menjelang Lebaran. Nah, kita masih melihat datanya nih untuk setelah Lebaran ini seperti apa. Adakah angin segar Anda lihat setelah Lebaran? Belum tentu, karena kalau kita lihat sebenarnya dari sisi daya beli masyarakat ini ya bisa kita bilang sudah mulai membaik, tapi kita ada fenomena Ramadan Lebaran dan juga akhir tahun yang ada bonus akhir tahun, yang itu pasti akan meningkatkan pendapatan disposable. Makanya kita melihatnya di bulan April sampai dengan Agustus ini yang jadi krusial bagi pemerintah. Apakah memang badai permintaan yang menurun ini akan lebih lanjut? Oke. Nah, kalau itu lebih lanjut, itu otomatis PHK akan bisa bertahan cukup lama. Ini yang kita khawatirkan. Baik. Dan juga satu lagi, ketika Permendak ini tidak direvisi dan tidak dibahas, ini yang jadi berbahaya. Karena kalau kita lihat, Mbak, ini kan awalnya kan dulu kan Sri Mulyani, terus Airlangga itu kan meninjau di Priuk gitu kan. Terus kemudian ada kapal kontainer yang tertahan. Kemudian direvisilah Permendak 36 pada saat itu, jadi Permendak nomor 8. Tapi dari revisi ini ternyata banyak sekali arus-arus impor yang dimudahkan, dan tadi Mas Teguh juga bilang thrifting dan sebagainya, dimudahkan untuk masuk ke dalam negeri. Ini yang menjadi penyebab, salah satunya penyebab terpuruknya industri kita. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Noel usai jeda. Apakah kemudian Kementerian Anda berencana untuk mengajukan revisi dari Permendak nomor 8 tahun 2024 ini, dan apa upaya untuk menghentikan badai PHK ini? Kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.